Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal atau local wisdom biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Batik merupakan hasil karya peninggalan budaya Indonesia yang sampai saat ini masih dikembangkan dan dilestarikan oleh pengrajin batik yang ada di Indonesia. Makna dari batik itu sendiri adalah kain bergambar dari Indonesia yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain tersebut. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, kini batik oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda. Salah satu motif batik tradisional adalah batik cangkring. Batik cangkring ini menjadikan ciri khas dari Padukuhan Bansari, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Motif cangkring ini terinspirasi dari nama Duku Bansari sebelum berubah namanya. Sebelumnya, duku tempat mereka tinggal bernama Duku Cangkring, karena banyak tumbuh pohon cangkring yang bermanfaat sebagai tanaman obat. Yang membedakan antara batik cangkring dengan batik lainnya adalah batik cangkring memiliki ciri khas utama yaitu bentuk batang pohon cangkring yang berduri. Untuk warna batik cangkring itu sendiri ada yang gelap dan ada yang terang, atau ada banyak warna bermacam-macam warna. Sulur pohon cangkring melambangkan hubungan vertikal, yaitu adanya ikatan yang kuat antara Tuhan dengan manusia. Sedangkan daun cangkring melambangkan hubungan horizontal, yaitu adanya kerjasama yang menciptakan keharmonisan serta keseimbangan antara sesama di alam semesta. Faktor utama berkembangnya batik cangkring di Padukuhan Bansari adalah adanya rasa ingin maju dan berkembang, serta rasa untuk terus belajar antara warga sekitar. Faktor pendukung lainnya adalah tingginya kreativitas yang tersalurkan dengan baik. Padukuhan Bansari memiliki dua batik yang menjadi unggulan, yakni batik cangkring dan batik manding. Dalam perkembangannya, batik cangkring tumbuh menjadi produk unggulan. Peminatnya pun dari kalangan menengah ke atas, setidaknya itu terlihat dari harga yang dibanderol untuk setiap lembarnya. Batik bercorak sederhana saja dihargai Rp250.000 per lembar, sedangkan untuk corak dan warna kombinasi sedikit lebih mahal, mencapai Rp350.000 per lembarnya. Jaminan kualitas itulah yang membuat batik cangkring yang diproduksi dari pelosok dusun Bansari bisa merambah kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Bandung. Tidak hanya itu, ada pula turis dari California dan Amerika Serikat datang ke sini membeli batik cangkring. Tujuan kami mengusung kearifan lokal batik yakni karena ingin mengetahui makna dari motif batik cangkring secara mendalam, mengetahui perkembangan batik cangkring saat ini, dan memperkenalkan motif batik cangkring kepada masyarakat dengan cara membuat video dan menyebarkannya ke media sosial. Berdirinya batik cangkring ini pada tahun 2014. Aktivitas membatik ini dilakukan oleh ibu-ibu warga Padukuhan Bansari. Namun, ada juga anggota yang berasal dari dusun yang lain, kelurahan yang lain, bahkan Kapanewon di luar Wonosari. 1. Nyungging merupakan tahap pembuatan pola di atas kertas. 2. Yaplak proses pemindahan pola dari kertas ke kain. 3. Melowong tahap melekatkan lilin dengan menyesuaikannya pada pola yang telah dibuat. 4. Nyiseni proses memberikan ornamen-ornamen seperti gambar bunga, tumbuhan, atau hewan. 5. Nyolet merupakan proses mewarnai dengan kuas. 6. Mopok menutup bagian yang telah diwarnai dengan malam atau lilin. 7. Nembak tahap untuk menutup bagian latar belakang pola yang tidak diwarnai. 8. Ngelir proses pewarnaan kain dengan merendamnya pada pewarna alami atau kimia secara menyeluruh. 9. Ngeloret perendaman kain ke dalam air mendidih untuk meluruhkan malam. 10. Rentesi merupakan proses memberikan titik pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum tipis.
11. Nyumri, penutupan bagian tertentu dengan malam. Dan yang terakhir, 12. Ngorot, merupakan tahap terakhir tahap meluruhkan dan melarutkan malam pada kain, dilakukan dengan memasukkan kain pada air mendidih. Strategi pemasaran batik cangkring ini menggunakan dua cara. Yang pertama, secara langsung yakni dijual di toko butik. Sedangkan cara yang kedua yakni melalui media sosial, misalnya dengan menggunakan Facebook dan Instagram. Batik harus dilestarikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya pemerintah saja yang berperan dalam melestarikan batik, namun masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam hal ini. Nah, maka dari itu, batik harus kita lestarikan agar tidak terjadi kembali pengakuan oleh negara lain. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga dengan baik warisan budaya yang ada di Indonesia.